Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali adik-adik. Setelah lama kalian liburan, kita masuk kembali menjadi mahasiswa. Ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah hukum pidana. Jadi mata kuliah hukum pidana ini terdiri dari beberapa dosen pengampu. Ya. Jadi bobot SKS-nya juga ini terdiri dari 3 SKS, ya. Jadi ada beberapa dosen pengampu yang salah satunya Bapak sendiri, ya. Perkenalkan Bapak namanya Stefri Iskandar. Hari ini ya kita lihat mata kuliah hukum pidana itu, ya, CPMK mata kuliahnya yaitu mampu menjabarkan, jadi mahasiswa itu mampu menjabarkan konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis bidang khusus dalam bidang hukum secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai, ya. Ada 4. Pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini yang ingin dicapai dalam diri kalian supaya kalian taat hukum dan disiplin. Terus menguasai dan mengaplikasikannya manfaat ilmu pengetahuan yang nanti akan Bapak sampaikan, ya, dalam bidang hukum, dalam penyelesaian masalah hukum yang kalian atau nanti akan dihadapi. Ya, jadi ini ya sangat bermanfaat, ya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat kita banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, ya. Terus selanjutnya ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, ya, CPMK, lalu ada sub CPMK-nya, ya. Jadi dalam ini ada terdiri dari 24 pertemuan, ya, satu semester. Tapi akan kita selingi dengan ujian tengah semester, dan nanti di akhir akan ada ujian akhir semester. Nah, lalu, ya, buku-buku atau literatur, ya, atau referensi pustaka yang bisa kita baca, pertama tentang Prof. Topo, Prof. Edi, Prof. Barda, ya, banyak buku-buku beliau yang sangat bermanfaat saat ini, terutama KUHP, ya. KUHP itu wajib kalian miliki. Kenapa? Inilah yang akan jadi awal kita belajar pidana itu gimana, ya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan beberapa media, ya. Nanti akan ada PowerPoint, ada video nanti, ya, video, ada juga nanti kita menggunakan Zoom, ya, Google Classroom dan Google Form, ya, serta e-learning yang ada di Universitas. Nah, lalu hal-hal lain yang akan digunakan. Nah, pada pertemuan pertama, ya, sub CPMK yang ingin dicapai, ya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hukum dan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Ya, jadi apa itu hukum pidana, lalu dasarnya apa, ya. Sebenarnya saya perlu kalian bawa KUHP. Kenapa dasar dari hukum pidana yang ada di Indonesia itu apa? Lalu, ya, dalam proses pembelajaran kita juga ada namanya pemecahan kasus. Nanti akan saya berikan kasusnya, atau nanti kalian akan mencari kasus baik di media online maupun media lainnya, dan akan kita pecahkan bersama-sama kenapa, bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya, dan apa perbuatan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa sanksinya. Ya, baik. Nanti juga akan ada tugas, ya, yang akan kalian bawa ke rumah guna untuk supaya kalian lebih ingat, ya, apa yang dipelajari tadi. Baik, sekian
penjelasan dari rencana pembelajaran semester, kita lanjut ke materi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, semoga dalam keadaan sehat semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, ya, mata kuliah hukum pidana sesuai dengan RPS yang telah dibuat oleh tim. Ya, hari ini kita mulai dengan pertemuan pertama, yaitu mengenai penjelasan, ya, materi pengertian dan dasar tentang apa itu hukum pidana. Ya, jadi adik-adik juga bisa mempersiapkan literatur, ya, yang diperlukan untuk kelancaran perkuliahan ini. Ya, terutama yang adik-adik harus siapkan yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun nanti di 2026 atau 2025, ya, akan diberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tapi saat ini kita masih menggunakan dasar yang lama, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti dimohon adik-adik untuk aktif, ya, karena keaktifan adik-adik itu juga menentukan untuk penilaiannya. Ya, jadi silakan nanti dengarkan penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan kalian bertanya dengan cara angkat tangannya. Ya, paham? Baik, kita masuk ke materinya. Ya, kita lihat pengertian dari hukum pidana. Mungkin adik-adik semester 1 baru hal baru, ya, karena waktu SMA mungkin belum ada menerima mata kuliah yang sama seperti ini, ya, kecuali mungkin Pancasila sama kewarganegaraan. Jadi dalam mata kuliah hukum pidana ini ada beberapa hal pada pertemuan pertama ini akan Bapak sampaikan. Pertama, apa itu hukum pidana, terus ruang lingkup hukum pidana itu apa aja, ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa itu hukum pidana, ya. Mungkin dari media, ya, pernah mendengar apa itu pidana, atau dari sekarang sudah banyak media-media sosial. Jadi kita bisa mempelajarinya tanpa kadang menerima dulu, ya. Jadi istilahnya belajar otodidak. Oke, kita lihat yang pertama, ya, masuk ke dalam apa hukum pidana tersebut, ya. Jadi hukum itu ada dua, ya, hukum publik dan hukum privat. Ya. Jadi apa itu hukum publik? Ya, inilah yang kita pelajari sekarang, hukum pidana. Satu lagi, hukum privat. Privat apa? Hukum perdata, contohnya, ya. Terus kita lihat perbedaannya apa? Hukum publik dan hukum privat. Ya, hukum publik salah satu contohnya hukum pidana, ya. Jadi kita lihat hukum publik itu, ya, itu mengatur tentang kepentingan umum. Ya, kalau privat kepentingan perorangan. Ya, contohnya kepentingan umum dalam kasus, misalnya kasus pencurian, ya, pelaku pencurian atau tersangkanya atau terdakwa atau terpidananya
Terus korbannya diwakili oleh siapa? Diwakili oleh negara. Siapa yang negara itu? Ya, jaksa penuntut umum. Ya, inilah makanya hukum pidana juga ya. Kenapa dia termasuk dalam hukum publik? Karena menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ya, salah satu hal tadi, contoh terjadi kasus pencurian di suatu daerah, di suatu kompleks. Ya, ketertiban dan ketentraman masyarakatnya terganggu. Kenapa? Tadi contohnya ya terjadi di sebelah rumah kalian misalnya ya, terjadi kasus pencurian, otomatis warga sekitar jadi heboh. Ya, heboh kenapa? Apa yang hilang? Pasti bertanya. Terus banyak aparat kepolisian yang datang mencari alat bukti, barang bukti. Untuk apa? Untuk menentukan siapa sih pelakunya, apa saja kerugiannya, ya. Akhirnya terganggu semua kan satu kompleks. Tadi untuk mengembalikan kondisi tadi datanglah aparat yang mewakili negara tadi untuk supaya masyarakatnya tenang. Ya, kalian nggak usah bingung cari pelakunya, biar saya aja, kata polisi. Ya, jadi tenang kembali. Ya, kompleksnya tenang kembali dan masyarakatnya tidak susah-susah lagi kan. Kalau dulu terjadi kasus pencurian, satu komplek atau satu kampung, keliling kampung kan, mencari pelakunya. Ya, ada yang bilang lari ke sana, cari ke sana. Ada yang lari kemana? Akhirnya heboh satu kampung kan. Kalau ini ya sudah diwakili oleh negara tadi, siapa? Aparat kepolisian tadi ya, aparat penegak hukumnya. Nah, lalu kalau privat ya, privat itu kepentingan perorangan. Makanya kalau kita lihat dalam satu persidangan ya, mungkin kalian pernah melihat di media elektronik, sosial dan lain-lainnya. Itu kalau kita lihat sidang, ada kasus perdata, itu ada dua orang, penggugat dan tergugat. Ya, penggugat dan tergugat. Ini kepentingannya punya masing-masing. Misal dalam kasus tanah, si penggugat mengatakan ini tanah saya, dan tergugat ngaku juga ini tanah saya. Buktinya apa? Mereka saling membuktikan bahwa ini punya kami masing-masing. Dengan apa? Tadi mengajukan buktinya, ada yang mengajukan surat SHM, ada yang mengajukan SKT, nah nanti diperiksa. Ya, makanya kalau privat itu yang mempertahankan pribadi masing-masing. Ya, jadi bukan aparat penegak hukumnya. Makanya dia langsung ke pengadilan, tidak lagi lewat ke kepolisian. Nah, lalu selanjutnya, perbedaan selanjutnya, kalau publik yang mempertahankan tadi ya, tadi aparatur negaranya. Apanya aparatur negara? Kalau dalam peradilan ada kepolisian, kejaksaan, hakim untuk pengadilan, dan terakhir advokat, di mana tempat terpidana ditahan di lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi dia mempertahankan publik itu aparat penegak hukumnya. Terus privat yang mempertahankan tadi siapa? Tadi yang saya bilang masing-masing. Yang ini mengaku klaim saya bakal menang, yang ini mengaku klaim menang. Tapi yang menentukan hakimnya. Makanya kalau kita lihat dalam kasus perdata dia ada namanya mediasi awal. Kalau pidana kan tidak ada mediasi. Nah, dia masuk pengadilan langsung sidang. Kalau perdata dia ada mediasi dulu. Udah nggak usah ribut Pak, Ibu, kita damai aja lah. Nah, siapa kira-kira yang benar? Ya, tapi kebanyakan jarang terjadi sukses mediasi ya. Kenapa? Karena mereka saling mempertahankan tadi, saling percaya. Ini buktinya, misalnya ya, ini pohon kelapa dari zaman nenek moyangnya, yang ini juga ada pohon apa, ya. Nah, itu tadi saling mempertahankan, ya. Terus kalau publik dia ada hierarkinya, atau hierarki urutan, ya, urutan dari yang polisian tadi naiknya ke kejaksaan, terus pengadilan,
setelah pengadilan baru ke lembaga pemasyarakatan. Itu namanya hierarki, ya, urutan. Nah, sedangkan privat dia posisinya sejajar, nggak ada tingkatannya. Makanya kalau kalian lihat dalam sidang pengadilan, ya, kenapa posisi hakim itu duduknya lebih tinggi daripada yang lain? Kenapa? Karena dia yang sebagai istilahnya juru adilnya, pengadilnya, ya. Karena dia kalau suatu pengadilan tidak boleh ada yang terikat antara keluarga salah satunya, ya. Kenapa? Karena kita orang timur, kalau ada biasanya keluarga yang terlibat pasti tidak netral, ya. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian hukum pidana, ya. Menurut Mujadno, hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar, ya, dasar-dasar dan aturan-aturan untuk apa? Untuk yang pertama menentukan perbuatan yang dilarang. Makanya kalau kalian lihat di KUHP, ya, ada barang siapa mengambil barang milik orang lain, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ya, apa perbuatannya? Mengambil barang milik orang lain. Ya. Lalu apalagi? Untuk dikuasai. Kalau hanya ambil untuk dikuasai, kan? Sudah diambil untuk dikuasai, ya, untuk dikuasai dibawa pulang. Diancam dengan pidananya berapa tahun? 5 tahun. Ya, berarti ada ancaman pidananya atau sanksinya siapa yang melanggar pasal tersebut tadi, ya. Jadi barang siapa mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai diancam dengan pidana 5 tahun. Jadi ada perbuatannya yang dilarang kalau dilakukan, ada sanksinya, ya. Tuh. Terus selanjutnya menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana. Jadi ini kapan mereka dapat dijatuhkan, ya. Ada yang tahu kapan? Ya, saat diproses tadi, ya, diproses dulu, tangkap, ya, dia melakukan tindak pidana, ditangkap, proses, ya. Terus alat buktinya udah cukup, minimal berapa alat bukti minimal? 2, ya, berdasarkan pasal 183, 184 KUHP, ya, minimal 2 alat bukti. Kalau kurang 2 gimana, Pak? Nggak bisa, ya, minimal 2. Kenapa? Makanya kan ada beberapa macam alat bukti. Pasal 184 KUHP itu ada beberapa macam. Nah, itu minimal 2 diantaranya harus terpenuhi, ya. Terus menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dan itu dapat dikenakan apabila yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Caranya gimana? Ya, tadi dibawa ke persidangan, diperiksa, alat buktinya sudah cukup, ya. Terus berubah menjadi terpidana. Di mana terpidana ditempatkan? Tadi yang saya bilang, lembaga pemasyarakatan. Ada yang mau coba ke sana? Kalau coba ke sana nggak apa-apa, tapi jangan coba masuk ke sana. Ya. Jangan sebagai masyarakat binaan, jangan sampai. Ya. Kalau masuk nggak apa-apa, apa untuk penelitian, ya, boleh. Tapi kalau masuk untuk sebagai masyarakat ini apa binaan, jangan, ya. Nah, terus juga menurut PST Kansil, ya, hukum pidana hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, ya. Perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau balasan dari perbuatannya tadi, ya. Ada balasannya, kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab, istilahnya, ya. Jadi ada perbuatannya, ya, ada perbuatannya apa yang dilarang, ada orangnya, pelakunya,
Ya, kepentingan umum apa tadi? Kepentingan umum misalnya ya, kalian mencuri kabel traffic light. Oh, traffic light. Kalau bahasa bumbunya lampu merah. Kalau bilangnya pada lampunya ada 3 kan. Nah, banyak orang bilang malah simpang lampu merah. Padahal ada merah, hijau, kuning. Ya. Kepentingan siapa terganggu? Kepentingan umum. Ya, kalian mau ke sana, traffic light-nya mati. Ya, akhirnya terjadi kecelakaan. Kenapa tadi? Ada yang buru-buru dari rumah mau kantor mungkin. Ada kepentingan lain. Karena terburu-buru melihat ini, dia lihat traffic light-nya mati, aman juga kan. Terobos, akhirnya terjadi kecelakaan. Ya, itu akibatnya tadi. Ya, akibat mengganggu kepentingan Allah, ketertiban umum akhirnya terjadi. Ya, akibat kecelakaan, ya bisa jadi terjadi kecelakaan beruntun kan. Nah, contoh yang baru-baru terjadi, mungkin kalau kalian lihat media sosial, ada aparat TNI masuk ke jalur tol dengan lawan arah. Akibatnya apa? Jalur tol itu kan jalur cepat ya. Jadi saat lawan arah tadi ya, remnya kan nggak mungkin mendadak ya. Kita nggak mungkin kalau lagi cepat, kecepatan 100 itu bisa ngerem di tempatnya, nggak mungkin. Paling tidak kejar rem itu paling nggak jarak 50 meter baru berhenti. Ya, akibatnya apa? Terjadi tabrakan beruntun. Ya, itu tadi. Karena kita tidak mematuhi aturan lalu lintas tadi ya. Sudah tahu ini jalan tol, jalan cepat misalnya. Walaupun kita lihat di Jakarta jalan tol ada yang macet ya. Jadi jalan tol itu jalan cepat. Bisa juga yang lain. Misalnya mau acara korban, ya Idul Adha. Kan itu banyak yang sapi ya untuk korban. Tiba-tiba sapi di masjidnya dicuri orang. Ya, dicuri orang. Ya, akhirnya tidak bisa melakukan pemotongan hewan korban tadi. Ya, akhirnya apa yang terganggu? Masyarakat kan tidak dapat menikmati daging korban tadi. Ya, terjadilah kekacauan tadi. Ya, lalu akibatnya apa? Pelakunya kita kasih ya bahasa dulunya disiksa ya. Nah, kalau bahasa sekarang itu dikasih pembalasan. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi perbuatannya. Kenapa? Kalau aturan tanpa sanksi, ya itu kayak macam ompong kan, yang bisa teriak tapi nggak bisa menggigit. Dia bisa ngaum, bisa takut orang kan sama lawan. Cuman kalau kita dekat, kasih tangan aja nggak bisa kan, gigit lah, nggak akan terjadi luka karena nggak ada giginya. Sama kayak hukum, kalau tidak ada sanksinya, ya kayak macam ompong tadi. Terus menurut pendapat ahli lainnya, ya, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan larangan oleh pembentuk undang-undang. Nah, di sini lebih ke siapa sih yang buat aturan, ya, siapa yang buat undang-undang, siapa yang buat aturan yang tidak boleh dilanggar tadi, siapa? Yaitu penguasa tadi. Ya. Jadi oleh pembentuk undang-undang. Ada yang tahu siapa yang buat undang-undang? Ya, DPR bersama Presiden. Ya. Jadi makanya undang-undang itu bentukan manusia kan, buatan penguasa. Kalau makanya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ya, dia mau mengatur sesuatu hal, dia buat aturan. Kalau raja, kalau sistem negara kita kerajaan, apa yang dikatakan raja itu adalah hukum. Ya. Kata raja, pajaknya 50%, bayar kata pasar 50%. Kalau enggak, disanksinya kayak ini. Ya. Sama, ini juga kira-kira penguasa ini melihat apa sih yang perlu diatur di masyarakat supaya masyarakatnya tenang, tidak ribut, ya. Jadi supaya masyarakatnya tidak ribut, dibuatlah aturan-aturan yang untuk menjaga ketertiban masyarakatnya.
Menurut satu sheet karta negara, ya, hukum pidana dapat dipandang dari berbagai sudut. Ada sudut, istilahnya sudut kanan dan sudut kiri, ya. Hukum pidana dari arti objektif yang pertama, ya, objektif dan subjektif. Objektif apa? Sejumlah aturan-peraturan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggaran, ya, pelanggarannya dan diancam hukuman. Ini kalau kalian lihat apa objektif ini, kalau kalian punya buku kitab undang-undang hukum pidana, nah itulah hukum pidana dalam arti objektif, ya, itu yang mengatur semua kan. Kalian lihat dari pasal 1 asas legalitas sampai nanti 338 pembunuhan, nah itu semua ada di sana. Jadi mengatur apa yang dibolehkan atau yang tidak. Yang melanggar akan dikenakan sanksi, ya. Terus selanjutnya hukum pidana dalam arti subjektif, ini sejumlah peraturan yang mengatur hak negara. Tadi hak negara melalui aparat penegak hukum. Bagaimana menjalankan hukum pidana objektif tadi, ya. Hukum pidana objektif dijalankan oleh hukum pidana subjektif tadi. Jadi bagaimana prosesnya? Jadi yang perlu diingat ya, kalau objektif itu apa yang diatur, kalau subjektif prosesnya bagaimana? Ya, karena kita ada azas praduga tidak bersalah, bukan seperti dulu ya, ada praduga bersalah. Pokoknya orang kita anggap itu bersalah semua. Nah, kalau sekarang tidak, sebelum ada putusan yang inkrah itu tidak boleh kita menjudge seseorang itu bersalah, ya. Pengantar awal dalam mata kuliah hukum pidana, semoga nanti adik-adik sekalian, ya, bisa mempelajari lebih lanjut dengan membaca bukunya, ya. Membaca buku, istilahnya apa? Buku itu gudangnya ilmu, ya. Kalau kalian hanya beli buku untuk bantal tidur, hanya terjadinya mimpi, bukan terjadi kenyataan, ya. Kenapa? Prosesnya itu dibaca baru direkam, bukan ditiduri baru terjadi mimpi, ya. Jadi namanya mimpi nanti, bukan kenyataan, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan kalian juga merubah mindset kalian untuk lebih bertindak, istilahnya sebagaimana bayi yang lahir kepala dulu baru kaki, ya, bertindak itu berpikir dulu baru bertindak. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.